wabarakatuh. Ibu-ibu tengah jauh salam doakan salah kita supaya kawin. Amin. Aing ucapkan salaman sunnah, cuman ngajawab wajib sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena emang di rumah tuh kudu kadenge sebenarnya. Eta teh aurat kene. Jadi wajar teh kadenge kerja kula laki. Nah, laki eueuh suaraan berarti kurang ajar. Bismillah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha besar, yang maha agung, sehingga sampai detik sekarang ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas thalabul ilmi ataupun taklum, bukan taklim. Kalau taklum sambil belajar lagi juga. Jadi belajar sambil ngajar, sama-sama belajar. Tujuan kita thalab ilmu untuk menghilangkan rasa pintar ataupun merasa benar. Kalau sudah kita benar, kalau sudah kita merasa pintar, nggak usah ngaji, ngapain? Nah, dengan thalabul ilmu ini, di samping kita mendapatkan ilmu-ilmu tadi, dan kita pun untuk menghilangkan merasa cukup diri, merasa pintar, harus sebetulnya harus pintar-pintar merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Baru kelihatan kekurangan kita dengan adanya ngaji sampai di mana. Yang selama ini merasa benar. Padahal semua apapun juga bentuknya ibadah itu ada ilmunya dan keterangannya bila mana ibadah tanpa ilmu itu pasti tidak akan diterima. Apalagi tentang sholat, karena rukun Islam itu ada 5 syahadat. Sholat ini kita baru menginjak di sana. Yang kemarin pun tentang rukunnya sholat. Di sini pun ada lagi sunnahnya, sunah sholat. Ada sunnah muakkadnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadrohat wa man kibaihi summa kabaro. Fa idza arada ayyarka fa'ala misla dzalika wa idza rafa'a minar ruku'i fa'ala misla dzalika wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Bahwasanya Rasulullah SAW jika berdiri hendak sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu lalu bertakbir. Jadi pas kita usolli itu diartikannya selagi tangannya lagi lurus ke bawah. Usolli fardal isya'i. Di sini mengartikan niat saya sholat fardu isya 4 rakaat makmuman fardholillahi ta'ala. Setelah beres seperti tadi, baru kita Allahu Akbar. Kalau sebagian besar 3 imam madhab tadi mengatakan harus kebayang dalam sholat tadi mana sunnah dan mana rukunnya. Tapi Imam Syafi'i cukup kita ditaklidkan. Taklid itu dia diyakinkan di dalam hati kita bahwa di dalam sholatku ini ada sunnah dan ada fardu, ada rukun dan ada sunnah. Jadi Allah itu sudah kebayangkan tuh 4 rakaat tadi. Akbar. Selagi imam lagi musolli, jangan sekali-sekali kebarengi.
Engke imam kagok. Jadi imam dulu sampai imam bar kita baru soli. Nah disunahkan dijaharkan bacaan-bacaan kita ini. Bacaan di dalam Al-Fatihah terutama harus kedengar oleh telinga kita sendiri. Mana salah satunya sunnah untuk mengangkat tangan. Jadi orang ulah nempok jelemat dengan angkat tangan langsung sidakep, boy aliran nabi. Kita pakai Allahu Akbar langsung sidakep. Jadi kalau kita udah tahu, oh emang sunnahnya, sunnah mengangkat tangan bila mana kita takbir. Dimana pas kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam beberapa gerakan sholat, yaitu satu pas takbiratul ihram itu sunnah. Yang kedua akan melakukan ruku. Jadi sebelum ruku Allah itu diangkat. Setelah beres bacaan Quran, kita kan mau ruku nih, Allahu Akbar. Itu disunahkan. Baru kita ruku. Coba buka peta, kita praktek. Oh iya. Bangkit dan ruku iktidal. Jadi setelah tahiyat rakaat kedua itu disunahkan kita untuk mengangkat setelah tahiyat awal untuk melaksanakan yang rakaat ketiga. Jadi pas rakaat ke-1 dari sujud itu tidak boleh mengangkat tangan pas kita mau berdiri. Jadi langsung dakep. Jadi nggak boleh mengangkat tangan. Tapi kalau sudah tahiyat rakaat kedua, beres tahiyat kan kita berdiri lagi nih, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Yang ketiganya pun tidak disunahkan untuk mengangkat tangan lagi. Itu makruh. Nggak boleh yang ke-1, yang ketiga nggak boleh ngangkat tangan dari setelah kita beres sujud untuk berdiri. Jadi cukup yang kedua itu sunnah muakkad. Sunnah yang diharuskan. Yang melakukan ruku. Yang tadi sudah, yang ketiga bangkit dan ruku iktidal. Berdiri pada rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal. Sunnah. Yang kedua tadi itu sunnah muakkad. Tapi yang pertama dengan yang ketiga itu sunnah saja, bila mana tidak dilakukan pun nggak jadi masalah. Jadi bagusnya mah emang afdolnya tidak diangkat lagi, langsung kita sedekap. Yang kedua, sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Usahakan samakan batasnya. Jadi tangan ini untuk sidakap. Tapi udah ditempel, nih. Ini sidakapnya begini. Ini dicapit kawan. Ini dipasang ya. Ibu-ibu katingan itu. Jadi ininya yang dipasang ini antara di sini sama di ini pergelangan ini. Nih. Yang makhluk sidang seperti itu adalah sidangnya bagaimana di rumah sama tangan Pak Habib di hari Muda Habib masuk sidang ya ya sombong mau tanah apa harus lumayan rumah orang mengalir panjang berilmu ulah sampai sidang kita mulai jadi kalau orang Habib yang ngerti atau yang ulama biasa kita tangannya di sini ini sombong orang tangan pasti benci sama mereka. Jadi tangannya mampu di sini. Ini capit dua nih. Ini yang tiga buat pegang. Ininya harus disamain. Tapi kalau ukur nepoan.
pas cek abi kupas. Yang ketiga membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi kalau kita masbuk langsung kita mau ngejar Al-Fatihah bila mana kita berjamaah, nggak usah baca takbiratul ihram lagi. Itu hanya sunnah. Langsung aja baca Fatihah yang memang itu rukunnya. Kalau kita pas imam bacaan ayatnya itu kita langsung Fatihah aja, dari setelah Allahu Akbar langsung baca Fatihah, nggak boleh Allahu Akbar kabiro lagi, nanti keburu ditinggalin. Kalaupun kita emang keburu, itu sunnah untuk kita baca. Tapi jangan disatukan, jadi Allahu Akbar. Nah, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan langsung disambung. Allahu Akbar kabira. Karena kaitannya nyambung deui. Walhamdulillah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Acak-acakan. Gara-gara kita sambungkan dari takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah ulang. Jadi harusnya Allahu Akbar baru ulang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ulang sambungkeun. Sanajan pagawean sunah nya bisa ngarusak anu rukun. Jadi baca sunnah teh naon. Tapi guru aya rusuh. Kunaon gara-garana tadi baca eta karena urang bisi katinggalan imam. Tina naon, tapi lamun eta mah arti butuh aja urang neangan ka abdolan dina ibadah eta. Jadi ulah maksakeun pekerjaan sunnah sampai bisa meninggalkan yang wajib, ini bahaya. Ngejar sunnah tapi nggak dikejar sama wajib. Yang keempat membaca isti'adzah. Bacaan isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun dibaca kurang taunna eta menang sunahna. Kunaon diletakkeun kasunahan ieu untuk menutupin kekurangan daripada yang rukun yang wajib. Bisa nutupin seperti qobliyah ba'diyah. Itu tugasnya, itu keuntungannya. Jadi ibarat dagang itu modalnya yang wajibnya, sunnah eta untungnya. Jadi kalau manusia ibadah sholatnya tidak pakai ba'diyah qobliyah, mau menang untung rugi. Dicopotan modal bae. Bisa-bisa sunnahna ditinggalkeun, mau lagi gampang deui ninggalkeun yang wajib. Makanya apa fungsinya kita mengadakan sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan dari sholat wajib tadi. Nes aman dah. Yang 5 mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Tapi yang berjamaah mah kudu. Kalau imannya kenceng Al-Fatihahnya, makmumnya juga harus di bawah imam satu oktav. Sama lamun imam lalahunan, makmumna aminna kenceng, bukan jantung, modal tadi. Siapa terserah nanti kalau lakukan siang kencang. Oh, beringutan mana? Al-Maun, amin. Mengutan dia berarti. Ayo maca ayat kuliah jaminan. Jadi bacaan amin, alifnya dipanjangin, mimna dipanjangkan. Lamun alifnya dipendekkan, mimna alifna dipanjangkan, mimna dipendekkan, amin. Eta artinya terpercaya. Lamun tadi dipanjangkan kabehna, amin. Eta terpercaya doang. Jadi ternyambung aja Fatihah. Udah aku babi dipanjangkan aminna. Itu
dikabulkan karena Al-Fatihah itu doa. Amin. Berarti ya Allah semoga dikabulkan. Artinya beda tuh. Maka kalau sembarangan aminah kudu dipanjangkeun, ana di alifna dipanjangkeun, minna dipanjangkeun. Dina ngadoa ge sareng bae ngamina. Amin. Percaya doa dikabulkeun henteu si rugi. Tena naon pakai ini dia. Dua anak kita anu pakai ini. Tena naon teu mata ngamakruhkeun. Jadi negeskeun sabenerna anu dua versi na deui teu kudu ditegaskeun ka urang geus berhal. Gitu. Jadi arek wajah tuh nu penting teu ngarubah arti. Ngalamun seandainya ngarubah kana arti dina tasbih. Iya, beda arti dong amin tadi kan ngarubah arti. Berarti teu nyambung jeung naon kurang didoakeun. Seperti dina ieu bae aya nu dibaca astagfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amun penting jeung sore teh beda bacaan eta wiridan eta. Dibacana lahu jeung lahu. Tapi lamun kurang dipaenkeun dirinya atau disambungkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku dirinya bingung sareng ngarajaan. Kuduna dipaenkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena kalimat deui lahul mulku bahwa Allah mengarajaan sakabeh langit jeung bumi. Lamun dilangsungkeun eueuh ngarajaan sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku kudu nama dieureunkeun dirinya naskala lahul mulku kaditu. Sama dina wiridan dia nu penting teh ngajokokeun beda artinya eta kabeh. Dong iya kana mun wa iya kana sae dina belah rukun teh ditasdiekeun dirinya modal sia kabeh eta salat. Saumna kekuatan Al-Fatihah kekuatan salat mah dina Al-Fatihah. Rukunna ieu. Teu maca Fatihah dina rakaat awal pohoan urang. Eta urang kudu ulang. Tapi lain berjamaah mah urang. Karena urang masuk eta kawakil teh ruku imam tadi. Ani mah kabeh rata-rata masbuker. Salat apa deui bae. Waktu geus salat sunah sia karang aku ngaudu. Yang keenam membaca Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Kita sunnah. Malah lamun dohor urang dohor asal berjamaah itu kan gak kedengar si imam bacaannya apa. Makanya gak usah kita pakai baca surah. Takut gak seirama dengan imam. Kalau gak sama dengan imam berarti gugur berjamaah. Salat dohor asal penting adanya imam baca surat naon. Eta urang teu meunang make surat, cukup Al-Fatihah, Fatihah pada naon baca Fatihah. Tapi dina susuratana bisi imam maca kulhu, siapa maca inna. Teu nyambung berarti sawe dina geus sarua ka imam batal berjamaah tadi. Mata geus urang daripada salah ulama teh dina susuratan dina dohor jeung asar. Geus maca Fatihah bae, bisi kumaha bila teh ulang di Fatihah nanti ulah diageuskeun ulah 2 kata 3. Sampai ya karena dua ya karena stain balik deui bismillahirrahmanirrahim bisa kebal deui imamna. Mantap lamun jadi imam ge wayahna ulah panjang-panjang susuratana. Cepat bae kurang diringkes. Yasin turjamun Allahu akbar. Ulah takbir. Ya mentang-mentang tadi ringkes ya beneran disangka. Yasin turjamun doang. Itu loh nama. Wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Satu huruf
itu 100 rahmatan ti Allah. Lamun didengeke ku dirinya. Ai bari ngobrol mah mepet, menang palu lain menang pahala. Tak dengekeun, ulah ieu mah imam termaca sia ngahulun ka mana-mana. Anu katujuh membaca takbir ketika pindah rukun. Sunnah membaca takbir setiap kali turun dan bangkit, berdiri dan duduk, kecuali bangkit dari ruku maka membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi kemarin aku sudah bilangkan. Jadi kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, si makmum juga harus sama bacaannya, sami Allahu liman hamidah. Ulah si imam baca sami Allahu liman hamidah, si makmumnya membaca Rabbana walakal hamd. Berarti pahala semuanya itu dikasih ke imam. Kuduna sama, imam baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, sama makmum juga sami Allahu liman hamidah. Jadi dibaca sami Allah. Nah, ulah sampai tadi baca. Kedelapan, sunnah ketika ruku meluruskan bagian belakang kepala dengan punggung. Meluruskan bagian kepala dengan punggung. Ini yang ujung ini nih, dengan punggung kita di atas, jangan bawahin. Jadi harus sama kayak papan, lurus. Jadi bagian punggung dengan ulah ngomong kia ya. Jadi punggung dengan kepala harus sejajar. Awas ya. Gimana nih kalau ingin sejajar antara punggung, pas lutut kitanya dihabiskan, dikebelakangin, didorong ku leungeun, ku tangan. Biar jangan begini kakinya. Tapi sunnah, tidak membatalkan kepada wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rakaat dalam falam yansib ra'sahu wa lam yughnihu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Pernah di sahabat Rasulullah waktu sholat sampai 3 kali disuruh diulang. Tadi hadapan Rasulullah sholat di mana? Sholat lagi kamu. Terakhir mereka angkat tangan. Ya Rasulullah, saya sudah maksimal sholat seperti ini. Tolong ajarin saya sholat. Nah, bagaimana sholat yang betul-betul diterima? Lihat sholatku, kata Rasulullah. Jadi sahabat tadi sampai 3 kali sholat tetap disalahkan tuh Rasulullah. Mau orang lain hidup di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah sahabat mau disalahkan, orang. Bagi apalagi kita gitu. Oh, pakai ceplosan lah. Indonesia, cicing di Indonesia. Indo. Membaca takbir ketika pindah rukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pindah tuh rukun-rukunnya, sujud Allahu Akbar, kecuali sami Allah itu tidak pakai takbir, itu sunnah. Yang ke-8, ke-9 bersujud dengan 7 anggota sujud, yakni menempelkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki ke lantai atau alas sholat. Jauhkan kedua tangan siku dari lambung. Jadi udah didekap tina lambung, udah didekapnya siku nih. Jangan didekap ke lambungnya. Pantai. Ini sikut jangan sampai ditempelin ke perut. Karena lambung sarua dari lambung. Ayo memang itu doang kan dirapatkan ya, tapi udah ditempelkan karena lambung si ininya. Kan hari awewe pengobana perempuan ini yang sholatnya sikunya nempel di lambung, itu nggak boleh. Harus sedikitnya jauhkan kedua tangan dari siku dari lambung.
rada digeser, udah ditempelkan karena lambung. Paham tuh ibu? Wih, Bu, paham tuh? tuh kan gitulah, diajak serius begitu. Eta setan mau setan di setan kepeng nanti nyola tuh. Pahamnya? Jadi lambung sholat sempurna udah ditempelkan karena perut baik setengah ini melambung. Rada direngkangkan sedikit, jadi jangan ditempel di sini. Tapi nggak boleh. Ayo laki-laki mah pan rada tangga. Ayo emang kudu rapat kia ya. Cuman ininya jangan ditempelin di perut. Ayo pan kia ya, sama kia ya. Awe mah ya. Sikut oh, di mana? Ayo nangsu susah sampai kaki ya. Mereka kaki ya. Pasti ibu-ibu itu. Bu. Letakkan kedua telapak tangan dengan sejajar dengan telinga atau bahu. Telinga atau bahu di dalam belah sujud. Di bahu sarwakeun atau di telinga. Ulah lewat ke hareup ieu. Cuman si pantat dikeatasin begini. Jadi betul-betul tidak ada harga dirinya ini kepala. Makanya di pantat dengan kepala harus kita itu nggak ada harga dirinya semuanya. Mau pejabat, mau apa, mau presiden tetap di hadapan Allah itu semuanya hanya hamba. Kalau kita kan kepala paling benar-benar paling berharga. Disutrungkeun bae urang ieu marah Pak. Ngenau-ngenau wae na jelema ngaranna. Jadi bersujud yang ke-9 bersujud dengan 7 anggota sujud. Letakkan kedua telapak tangan sejajar dengan telinga atau bahu, rapatkan kedua jari jemari dan hadapkan ke arah kiblat. Lamun awewe ya, tapi jangan terlalu rapat. Kalau perempuan rapat, tangannya dirapetin jari-jarinya. Gak boleh renggang sedikit pun. Kalau laki-laki pun gak boleh nyablak gini. Di bangkong ngarana. Lamun aya lalaki sujud kieu bangkong ngarana, kata. Jadi kuduna renggang sedikit renggangnya. Kalau perempuan harus rapat. Kalau laki-laki renggang sedikit, nggak boleh nyablak begini. Di pas tahiyat, di pas kita duduk, Robi Firli baca Robi Firli atau baca tahiyat, ini tangannya nggak boleh nyablak ya. Pahamnya? Dan dihadapkan ke arah kiblat. Makanya kenapa nggak boleh dia renggang begini? Takutnya yang lain nggak mengarah ke kiblat. Ke utara, ke selatan tuh, ayo ngablak teh mah. Ada kieu mah saeutik lurus ke kiblat tuh tangannya. Kemudian membaca doa sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada amkana anfahu wa jabtahatahu minal ardi wa nahayadaihi an janbaihi wa wado'a kafaihi hadwa mankibaihi. Bahwasanya Rasulullah jika sujud beliau menempelkan hidung dan keningnya ke lantai, meregangkan kedua tangannya sikunya dari pinggang dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kata Rasulullah. Jadi orang sujud sajajar di kieu. Dan bisa disajajar di telinga. Jadi jangan sampai lewat telinga di orang di sujudnya. Cuma keningnya ini ditempelin, ini digitu itu hidungnya. Cuma disunahkan kalau kita mau berangkat begini lagi di lidahnya nih. Lain lidah ya. Bibir bawah, diulasin ke alas kita sholat. Nah, kalau mau duduk kitanya, lain kumu lidah lain, beak kayak tai cacak segala macam nempel. Lumayan. Mengenai apa yang dibaca ketika sujud, banyak sekali bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain Subhanaka Allahumma
Rabbana wa bihamdi Allahumma gfirli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Yang mana aja ayo rumus biasa nah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini saya tabela suruh wateng lieur. Tapi emang lamun lieur na urang mikiran ilmu Allah pahala gede. Sanganya geus mending lieur sakali. Jadi duduk yang ke-10 duduk iftiras, saat duduk di antara dua sujud. Pas bacaan Rabbi firli warhamni wajburni, yakni duduk di atas kaki kiri sedangkan kaki kanan tegak dan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat dengan membaca doa, yaitu pada saat duduk antara dua sujud. Menurut Mazhab Syafi'i disunahkan pula duduk istirahat setelah sujud kedua sebelum bangun. Jadi duduk dulu sebelum kita naik rakaat ke-1. Jangan langsung dari sujud langsung naik ke atas, nggak boleh. Jadi harus kita duduk dulu, duduk dilurusin dudukannya, baru kita berangkat lagi naik ke atas. Itu biasanya dari rakaat ke-1. Rakaat kedua juga sama, kalau mau naik nggak boleh langsung dari sujud langsung berdiri. Nggak boleh, harus duduk dulu. Hari menurut mazhab Hanafi mah itu wajib hukumna ngaluruskeun dieu heula. Kami sama saya mah disunahkan. 13 berdoa sebelum salam. Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwa'an billahi min arba'in. Jika salah seorang kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan dari 4 hal. 1, dari siksa api neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan dajjal. Jadi minta nutilu tak, kumawi bisa bahasa Arab, benang bahasa Indonesia ke. Cuman nggak boleh dijaharkan, nggak boleh disuarakan, dalam hati aja. Memalingkan muka saat salam, ini sunnah yang awalnya ini bisa jadi batal, tapi sholatnya kalau seandainya salam yang pertama ini membalikannya dengan badan-badannya. Assalamualaikum warahmatullahi, ini batal karena sudah berubah kiblat. Jadi harusnya cukup mukanya aja yang dipalingkan. Assalamualaikum warahmatullahi, ininya aja. Kalau dengan ininya badannya berarti robah kiblat kitanya. Sholat belum beres kita sudah berubah kiblat kita, berarti batal sholat. Jadi cukup mukanya aja. Cukup dengan ujung jahitan bekas setrikaan, garis setrikaan itu batas yang harus kita kelihatan. Kalau jadi makmum, 2 orang di belakang kanan kita harus kelihatan. Itu yang jadi imam. Makanya kalau ini di saf ini yang disunahkan dipenuhi yang kanan, baru yang kiri. Jangan numpuk sebelah kiri hukul. Karena ke kiri mah sunnah salamna. Tapi lamun ingat kanan kieu ya. Ini pernah kejadian waktu sanawiyah, kalau setara dengan SMP lah di pondok pesantren, berjamaah sholatnya lama sujudnya hampir setengah jam. Nggak ada yang memberani diri untuk bangun. Dan abdi doang nuani. Nah kita mah terjebak di pada sholatnya. Nah tuh baik cangkel sujud baik. Di kampungan udah gawean naon sujud baik. Barang ditempo imam na Allah kabur lewat gigir. Bangsat dia cek aing ninggalkeun aing, geura dia ku aing. Atuh ge kowe bangun muat. Imam lagi eueuh. Wantesan bilang. Barang ditanya-tanya sih orang imam pas sujud kentut. Blongor panai disiksa. Sujud baru polong cek aing teh.
ngomong mana ketut mah, saya batal, saya ketut, karena kabur, mah kabur, bisa ngomong-ngomong, mana yang sujud baik tekan dulu. Pas bangun Nabi ngeliat, Masya Allah, imam kabur. Karena pantotnya tinggi pengimaman, tinggi. Allahu Akbar mang ditanya, nggak betul muak, kayaknya muak karena sujudnya, itu bukan hanya hoan. Imam kabur. Yang ke-15 membaca zikir dan doa setelah salam. Jadi ulah sikap patong. Langsung kita habis salam langsung tak dikir. Berarti orang sombong namanya kata Allah. Jadi sunnah untuk berzikir kecuali kita lagi kebelet ingin ya atau ingin kentut. Makanya sebagian besar bila mana kita dalam posisi sholat Jumat, kaki tangan, kaki kiri kita, kaki kanan kita masih di dalam masjid satu, yang kiri udah keluar nih, yang kanannya masih nempel di pintu mau keluar, kentut di situ itu gugur semua. Dia yang nanggung dosa semuanya. Jadi harusnya kalau mau kentut ngebatalin keluar lah kabeh di daerah masjid. Karena kentut kemana? Gugur eta 27 derajat 20 derajat jadi gugur gara-gara orang hancurkeun dina posisi orang teu bisa nahan kentutan. Ati mah teu bebas. Maka begitu eta kentut eta. Aya suarana besar tapi teu bau. Ada suaranya yang tanpa ada suara tapi nyaris baunya melejit. Eta mah lain kentut bahasanya kalau Sunda mah becus. Becus itu nggak ada suaranya. Ada lagi yang besar suaranya bau bukan main. Itu kentut dengan bukur-bukurnya. Pisang sama kaji. Hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat, satu menangis atau mengaduh atau merintih, tapi tidak boleh nangisnya teriak-teriak sampai pokok bacaan. Jadi menangisi dosa-dosa kita. Karena apa? Sholat ini betul-betul menghadap kepada Allah. Allah sedang memandang kita. Seperti Rasulullah mendapatkan perintah tentang sholat di Isra Mi'raj tadi. Mi'rajnya Isra-nya itu kan untuk perjalanan antara Mi'rajnya ke mana? Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya ini untuk mendapatkan sholat tadi, Isra-nya tadi. Itu perjalanan naik. Kalau ocok di jero. Kalau satu lagi apa? Misro. Amis di jero. Tapi untuk ibu-ibu mah camrok. Ayo sia, goreng bae mikirna. Ucang-ucangan di jero. Kacang di jero dusun. Sekarang ngadenge. Aya seri 7 kali main siun. Menganis, mengaduh atau merintih itu yang boleh. Menoleh boleh. Tapi udah 2 kali menoleh nah. Sila menoleh sekali, geus kieu bae sampai anggeus. Boleh, tapi itu menang bolak-balik batal. Terus kedua, tidak boleh kita sholat ini melihat pandangan ke depan, harus menunduk karena di depan kita ini Allah. Kok mau dipelototan mas ya? Berpulang bisa tinggal imam melotot ulang jauh orang hadapan Allah, habis melototan kan? Karena sholat ini adalah ibadah tanpa perantara, langsung berhadapan dengan Allah. Makanya alangkah malu kalau kita sholat, kita pikiran kemana-mana.
Karena sholat lagi dipandang sama Allah betul-betul saking berhadapan. Ya, makanya kudu tumanina heula lah dina gerakan dalam sholat. Yang membuat kehusuan itu 3 syaratnya. 1 tumanina. Tumanina itu dalam gerakan, dalam mana enggak menabrak hukum-hukum yang sudah diadakan tadi. Menoleh dalam sholat dibolehkan berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli tafitu yaminan wasimalan walayawi unuqahu khalfa dhahri, bahwa Nabi ketika sholat pernah menoleh ke kanan atau ke kiri tapi tidak sampai memutar leher ke belakang. Tapi dulu itu tidak memutar leher ke belakang. Jadi menoleh juga kalau seandainya emang posisinya lagi ada rusuh, ada sebab dengan diuraya banjir, boleh. Ayo naon sih, naon dulu. Yang ketiga, membunuh binatang yang berbahaya, kan pasti noleh orang. Atau kita dalam melaksanakan sholat sunnah, entah duha entah apa, datang suami, kalau diterusin ibu sholat sunnahnya dapat dosa. Biasanya kalau datang suami langsung bawa teh, cuman ibunya pakai mukena, syaratnya nggak boleh ngomong. Langsung menyediakan suami apa biasa kedatangan dia ini, mau kasih makan kayak mau kasih ini, tapi syaratnya ngomong, dipakai mukena. Terus udah beres nyiapin suami, ibu mah nurusin sholat tadi udah sholat, tinggal nurusin 2 rakaat. Syaratnya nggak boleh ngomong. Kalau ibu terus maksa untuk sholat sunnah tadi, ibu sholat sunnahnya bukan mendapatkan pahala, malah dapat malu. Ibu dapat dosa. Karena ini yang dikerjakan sunnah, kewajiban seorang istri kepada suami itu wajib. Masa kita ngejar sunnah meninggalkan wajib? Pakai dasi, ya pakai celana. Oh, butuh ompong hadap lepet. Yang ketiga, membunuh binatang berbahaya. Kalau seandainya ada ular mau menggigit anak kita kelihatan, berhenti sholat, matiin dulu, buang, terusin. Syaratnya jangan ngomong. Nempel karena TV di kuat kupal gede, TV na ajur orang itu benar. Berjalan sedikit jika dalam kondisi mendesak berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu berkata. Jadi kalau seandainya kita sempit, ada orang yang ngisi, itu boleh, cuman jangan digusur, ngageserna. Coba saya antum saya dinyatakan dulu Pak. Antum namanya jatuh. Namanya jatuh. Supaya kadang kabur. Oh. Kan saya ngageser langsung ngajublang ya. Kelihatan nggak kakinya? Nah aja merek modelnya gede gini, dipakai dulu. Bukan gendut ini mah bu, bajunya kekecilan. Nah iya, lamun ngageser ke pinggir, jangan digusur. Nah itu nggak boleh, harus diangkat, tidak boleh tinggi-tinggi ngangkatnya. Kalau ada orang yang mau masuk di barisan kita, itu digesernya akan sedikit memang. Kita menggusur kene, diangkat sedikit. Nah, jadi kalau mau geser dalam berjamaah, terutama laki-laki yang paling banyak, ini tolong jangan digusur kakinya. Kalau digusur batal. Jadi diangkat sedikit, digeser, tapi jangan sampai nempel di geserannya, jangan sampai di lantai. Jadi di alas itu nggak boleh. Jadi harus diangkat sedikit, geserin. Cuman udah nggak usah dirubah lagi. Kalau sampai lebih daripada 3, ini tilu kasir menambah-nambah rukun, batal sholatnya. Lah ayo baik geser deh, ulang terus kayak lah geser deh mah. Yang penting dianya ada dulu masuk di sana.
Harus turun mana? Menggendong anak kecil. Kalau kita anak kecil yang dibawa belum disunat, karena kenapa belum disunat ini nggak boleh? Karena dia bawa najis nempel di kuncupnya yang belum dipotong. Ada bekas kencing yang nempel di dalamnya. Cuman kita nggak boleh pegang. Kalau dia megang, kalau kita yang megang baru batal. Ente, sarwana jangan gendong kurang bisa. Soalnya di Mekah mau tahu apa sholat orok etanya. Abi pernah nempo orang Nigeria. Eta ayo orok di burina, digandong. Uya. Nah, mau cari uya kayak nempo kan tanya tertawa ki. Mau lewat tuh kes, ayo tak orok ternyusuk. Si goreng susul di kaburi kan dia. Oh wah cerita. Banyak tuh. Ada orang di burina soal. Bilang pakai susu di burina mau. Beneran ini. Uyak kan di dia, ayo cuma hidup boy. Ayo penasaran, mau dia hirup. Tanya hirup, tempat depan kayak hidup. Pajatnya binatang, namun di kandang pemanengan. Lagi angin, gue jelema. Kering musuh. Oh, wah, berarti Yusupan di aku pun mau berulang. Jangan gitu baik arah. Yang kelima tadi menggendong anak kecil. 6. Menjawab salam. Namun orang kerbersin, kersolat bersin ya. Wasi. Alhamdulillah. Mana? Kan orang mau niat baca tasbih. Sarwana dikurang ingatan imam. Kalau imam salah, berarti sholatnya dia terhusu pikiran imam baik. Aing guys, aing nado berarti perhatikan sih. Berarti sholat dia lain karena Allah, tapi dia merhatikan batur. Sementara dia tidak memperhatikan. Itu. Jadi kalau kita istilahnya yang diingatkan juga bila mana rakaatnya aturan imam tahiyat, tapi dia berdiri lagi, atau dia baca tahiyat padahal baru 3 rakaat. Cuman kalau kita ngomongnya, kalau perempuan kan dikeprok sekali doang untuk mengingatkan imam tadi. Kalau laki-laki membaca tasbih, tapi kalau hatinya niat tasbihnya untuk mengingatkan imam, batal sholat manina. Kalau itu emang ada, cuman itu kalau kita memakai Imam Syafi'i itu tidak boleh. Karena kalau mau itu ada salah satu imam, nah wudunya pun separuh seperti kayak imam tersebut, atau Imam Hambali nggak tahu imam apa. Nah terus tahiyat juga nggak boleh lebih daripada lutut kita. Tangannya itu harus rata dengan telunjuk kitanya. Persiapkan sebelum tahiyat kita baca, tangan sudah posisinya sudah begini. Jadi pasti syahadat nantinya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dilurusin, nggak boleh lemas begini, kayak tulang lunak. Jadi prespon begini. Jadi harus dilurusin, tegak begini, ngapung jangan, sini lurus. Kalaupun kita puterin, itu ada ilmunya, caranya, bukan asal muter begini aja, bukan. Ada ilmunya. Jangan kita sampai ikut-ikut, padahal kita nggak tahu ilmunya, hanya ke bawah-bawah. Itu ada cara muternya juga, beda lain seperti pandangan kita asal muter doang. Itu kandungannya artinya aja. Tapi kalau sepertinya kita ahli sunnah wal jamaah, itu diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah sambil dilirik sama ujung mata illallahnya ini, baru nanti berasa Allah itu satu, illallah. Tapi kalau di Imam Syafi'i nggak boleh, makruh. Pilu kasir memutar-mutarkan, berarti nambah-nambah rukun kita ini, yang akhirnya tahiyat kita jadi berantakan. Ini muter terus, kapan assalamualaikumnya? Jadi kalau kita mau ngikutin makhdab dari atasnya seperti Imam Malik, Imam
yang nggak batal wudhu dengan perempuan itu wudhunya beda Pak. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Malik aja beda wudhunya, cara wudhunya beda. Kalau kita mau pakai seperti di Mekah, karena rukhsah kita bertegur segala macam, wudhunya harus Imam Malik. Kalau kita taklidnya ke Imam Malik, jangan wudhunya Imam Syafi'i, tapi tingkahnya memakai taklid kepada imam yang lain, nyambung. Karena yang mensucikan segala ibadah kita lewat wudhu. Wudhunya Imam Malik berarti boleh melaksanakan mada dengan Imam Malik yang tidak batal dengan perempuan. Kalau Imam Syafi'i itu pasti ngikutin, dia pasti wudhu karena wudhunya nggak jauh. Jadi kita keluar dari tahun kita, tinggal hitung berapa kali kita putarannya, 3 kali. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita ada yang nempel dari belakang, kalau dari depan kan kita bisa menjaga. Cuman kalau dari belakang ini yang sulit. Kadang-kadang kita tangan kita yang sebelah kiri ini itu kan nggak ada ininya, alasnya telanjang ya, waktu kita tawaf nih ada yang nempel dari belakang, jangan dilihat aja sama bapak, anggap itu laki-laki yang nempel bapak. Kalau bapak lihat batal tetap. Kalau Imam Syafi'i harus wudhu lagi. Coba kita tinggal lurusin batalnya di pas putaran keberapa, ketiga, udah tinggal lurusin lagi ketiga nanti pas beres wudhu. Karena Bapak kalau di sana sepertinya yang harus mengikuti Imam Malik atau Imam Hanafi yang tidak batal tadi, Bapak harus cara wudhunya seperti Imam Malik. Cuma ada keringanan hukum Imam Syafi'i, syaratnya kita nggak boleh lihat ke belakang. Anggap di hati ini bahwa laki-laki yang nempel. Sama. Kalau Imam Syafi'i, Bapak mani wudhu Imam Syafi'i, berarti yang membatalkan itu apa, nempelnya antara laki-laki dan perempuan itu batal. Gitu. Kalau di Mekah bisa kita pakai Imam Malik, Imam Hanafi atau Imam Hambali, bisa dipakai karena memang keadaannya sengaja Allah bagi 4 tadi supaya sewaktu menjalankan ibadah haji itu fungsinya. Tapi kalau dipakai di Indonesia, apa sebabnya? Kita aja masih bisa jaga jarak sejak. Setiap orang yang tidak batal wudhu, haram untuk dinikahi. Seperti ibu kita, mertua kita, nggak batal wudhu. Kalau istri mah batal, anak kita nggak batal wudhu, karena emang tidak boleh untuk dinikahi. Itu. Jadi fungsinya kenapa dibagi begitu hukum sama Allah, bila mana ada rukhsah itu dengan perjalanan haji karena banyak. Jadi jangan sampai judulnya Imam Syafi'i, kelakuan ibadahnya Imam Hanafi, Imam Hanafi tebenang, Imam Syafi'i tebenang, kayak Imam Samudra. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, iya yang dijalani semuanya di sini itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi mau wudhunya sampai dipopokin kepalanya. Nanti digobong sih ya. Emang karet. Naik kalau wudhunya. Bangun. Nah, atau itu lah. Kata orang mending nanya ke ya ini jangan kabi, mun urang keur salat terus muak batal teu batal. Kudu ngalawudu deui, atuh kudu ngalawudu. Ieu nandungan abi pan jubur nu muak, kunaon beungeut anu dikumpah.
pan dia menguak nu isi beungeut dia ka batu matak beungeut dia nu kudu dikubah apa nu isi saha beungeut teh pan dia muak matak beungeut nu kudu dikubah nanyakeun hubungan dia ngajajal ka aing naon hubungan seuseuh beungeut nanti ada macam-macamnya. Jadi perbedaan itu digunakan sengaja adanya begitu. Padahal semuanya sama antara guru dengan murid semuanya. Empat madhabnya pun guru antara murid. Cuman sengaja dibikin pendapat seperti tadi untuk menjaga nanti untuk menjalankan ibadah biar kita enggak sampai salah. Semuanya bagus. Cara mau pakai yang mana boleh, tapi harus di tempatnya. Selama masih sepertinya kita masih koridornya nggak merubah akidah, itu bukan aliran sesat. Yang aliran sesat begini, nggak usah sholat, udah, nah itu aliran sesat. Sholat maghrib kita closing aja jadi 1 rakaat, itu sesat. Selama manusia masih dia mujizat, baiklah pokoknya Rasulnya sama. Bukan aliran sesat. Jadi hanya sebetulnya makanya kata bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Makanya jadi kacau. Jadi kalau kita mau ngikutin satu madhab, ikuti bisa. Cuman penempatan madhab tadi ditempatkan yang emang ada rusoh, ada sebab. Kalau tidak ada sebab, kita tidak boleh menggunakan tadi. Nah, sebab karena dalam perjalanan di Mekah ini berkumpul semuanya. Jadi kalaupun kita batal segala macam, makanya kata Nabi benar-benar jangan sampai kita tuntasin di bagian, terutama di bagian sholat. Karena semuanya sama tujuannya kepada Allah. Cuman salah satunya, kalau emang rata-rata global di Banten ini semuanya hampir aja semuanya Imam Syafi'i. Jadi yang 3 madhab itu digunakannya nanti di Arab Saudi. Jadi kalau digunakan di sini nggak ada alasan. Apa alasannya? Ya kita ibadah masih bisa jaga jarak. Kita berjalan juga nggak ramai. Coba kalau lagi di Arab Saudi, banyak. Kadang-kadang pohon pajak pemajikan orang digandeng disangkanya istri kita pas sudah jauh apaan nih dari istri orang diambil kita saking penuhnya. Dan lagi jadi Bu Spari terima. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan ataupun yang kurang sepaham minta dimaklum karena awalnya pun Nabi sudah bilang Abi pun sama masih taklum bukan taklim. Taklim ini artinya belajar sambil ngajar, saling ngasih ilmu segala macam. Makanya di depan ini pun bukan merasa bisa, bukan merasa pintar, tapi untuk menghilangkan rasa kepintaran, kepuasan, kecukupan diri sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.